Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir kami yang berjudul analisis PSAK terhadap PT Pegadaian Persero. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan 2. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Feti Diastuti dengan MPM 122, yang kedua saya sendiri Gali Suryo dengan MPM 129, dan yang ketiga Khalida Nur dengan MPM 151. Latar belakang. Pada umumnya perusahaan di dalam upayanya untuk bersaing dan bertahan, ia wajib menjalankan fungsi manajemennya dengan baik, sehingga mencapai sasaran untuk mendapatkan laba yang maksimal. PT Pegadaian Persero merupakan lembaga formal di Indonesia yang mana berdasarkan hukum memberikan izin melakukan pembiayaan dalam bentuk kredit dengan atas dasar hukum gadai. Hukum gadai yang berlaku ini juga untuk siapa saja dengan barang jaminan berupa benda bergerak. Cara kerja dari Pegadaian juga hanya dengan membawa barang berharga dengan identitas diri. Kita sudah membawa pulang uang sejumlah barang berharga yang kita masukkan di dalam Pegadaian. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata KUHP pada pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai ialah hak yang diperoleh oleh seseorang yang hutang atas suatu barang yang bergerak, serta yang disertakan kepadanya oleh seseorang yang memiliki hutang atau seorang lain atas nama dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang hutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, menjadi prioritas daripada orang yang berpiutang lainnya dengan adanya pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan guna untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Tujuan makalah ini untuk mengetahui hasil pendapatan PT Pegadaian sesuai dengan PSAK yang meliputi liabilitas jangka pendek, kontingensi dan provisi, liabilitas jangka panjang, ekuitas, saham dilusinan dan laba bersaham, investasi uang, investasi ekuitas, pengakuan pendapatan, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pensiun dan imbalan kerja, akuntansi sewa, dan yang terakhir perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Yang pertama, liabilitas jangka pendek PSAK 57. Liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas yang memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari setahun, misalnya per bulan, per kuartal, atau per semester. Istilah lain untuk menyebut liabilitas adalah utang lancar, karena perusahaan perlu membayarkannya beberapa kali dalam 1 tahun, terutama di laporan keuangan pada PT Pegadaian yang menyediakan neraca keuangan pada laporan keuangan PT Pegadaian, di mana pada laporan keuangan liabilitas jangka pendek yang sudah memenuhi sesuai dengan PSAK 57. Liabilitas jangka pendek PT Pegadaian tahun 2008 sebesar Rp6.585.284.963.192. Liabilitas jangka pendek PT Pegadaian pada tahun 2009 sebesar Rp9.846.469.647. Kemudian pada tahun 2010 sebesar Rp13.449.153.249. Kemudian yang kedua, kontingensi dan provisi PSAK 57. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Provisi adalah tarif di luar jumlah pinjaman yang akan dibebankan saat penjualan kredit. Kontingensi dan provisi pada laporan keuangan yang diberikan PT Pegadaian sudah memenuhi PSAK 57. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan PT Pegadaian terdapat kontingensi dan provisi
yang disajikan pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Beban provisi PT Pegadaian di tahun 2008 sebesar Rp859.489.486.555. Kemudian tahun 2009 Rp1.940.331.708. Kemudian pada tahun 2010 Rp1.573.442.911. Yang selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang PSAK 57. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang adalah hutang dengan jangka waktu yang lama dan lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Perusahaan biasanya mengambil hutang ini untuk mendapatkan modal langsung dan membiayai pembelian aset atau berinvestasi pada proyek modal baru. Liabilitas ini sangat penting dalam menentukan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Dapat dilihat dari laporan keuangan PT Pegadaian yang ditulis sesuai dengan PSAK 57. Liabilitas jangka panjang PT Pegadaian di tahun 2008 sebesar Rp2.262.801.837.693. Kemudian pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi Rp3.419.919.471.475. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp3.141.111.652. Yang selanjutnya yaitu ekuitas PSAK 21. Ekuitas adalah hak pemilik aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Secara umum, ekuitas merupakan besaran hak atau harta yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan yang mana harta tersebut akan mengalami residu karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan PSAK 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaannya, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Berikut laporan ekuitas PT Pegadaian pada tahun 2008 sebesar Rp1.999.668.212 mengalami kenaikan menjadi Rp2.538.187.133. Kemudian pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp3.292.227.825. Yang selanjutnya ada saham dilusian laba bersaham PSAK 56. Laba bersaham dilusian atau LPS dilusian adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan dan efek lain yang berpotensi saham biasa, yaitu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemilik memperoleh saham biasa yang bersifat dilutif dan beredar selama periode yang bersangkutan. Dalam laporan keuangan, saham dilusian dan laba bersaham dapat dianalisis. Laba bersaham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar atau ditempatkan dalam tahun yang bersangkutan. Pada PT Pegadaian tidak ditemukan akun laba bersaham dilusian di PT Pegadaian pada tahun 2008, 2009, dan 2010.
Investasi utang PSAK 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Investasi instrumen utang merupakan kesepakatan mengikat yang menyediakan dana pada pinjaman. Investasi utang yang ada di Pegadaian yaitu pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Hal itu terdapat pada POJK 31 tahun 2016. Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 2. Pinjaman yang diberikan dan piutang. 3. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. 4. Aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua, liabilitas keuangan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditunjukkan untuk diperdagangkan. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Investasi ekuitas ISAK 28. Investasi ekuitas berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor. Hal tersebut juga terkadang berkaitan dengan akuisisi saham atau kepemilikan dengan turut serta dalam suatu perusahaan swasta atau tidak tercatat di bursa, atau perusahaan baru, suatu perusahaan yang sudah dibuat atau baru dibuat. Ketika investasi dilakukan pada perusahaan yang baru, hal itu disebut sebagai investasi modal ventura, dan pada umumnya dipahami mempunyai risiko yang lebih besar dari investasi yang dilakukan pada situasi di mana saham tersebut tercatat di bursa. Pada PT Pegadaian, mengenai investasi ekuitas pada entitas sosial adalah seluruh entitas di mana grup memiliki pengaruh signifikan, namun bukan pengendalian. Biasanya kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan. Pengakuan pendapatan PSAK 72. Pada PSAK 72 dijelaskan bahwa perusahaan bisa mengakui pendapatan ketika atau selama perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, di mana pengalihan aset terjadi ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Pendapatan diakui sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan sewa modal usaha gadai atas jasa simpan syariah diakui dengan menggunakan metode akrual. Yang kedua, pendapatan sewa modal atas pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual. Yang ketiga, pendapatan administrasi pinjaman dan marhun bih diakui pada saat transaksi terjadi yang dibebankan langsung kepada nasabah pada saat penyaluran pinjaman atau marhun bih. Yang keempat, pendapatan sewa gedung yang diterima di muka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus. Pengakuan pendapatan PSAK 72 pada PT Pegadaian dapat dilihat pada tabel yang sudah ada pada PowerPoint. Akuntansi pajak penghasilan PSAK 46. PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan atau PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46 mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan. PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan atau entitas, transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung taksiran pajak penghasilan sesuai dengan PSAK nomor 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan.
yang mensyaratkan pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan atas pengaruh pajak di masa mendatang yang berasal dari perbedaan temporer antara dasar pajak dan dasar pelaporan komersial dari aktiva dan kewajiban serta akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terbaru Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, menggantikan aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya yang menetapkan tarifnya sebesar 30%. Untuk itu, mulai tahun 2008, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dinyatakan dengan tarif 28%. Adapun penyesuaian penurunan tarif tersebut dibebankan atau dikreditkan dalam tahun buku 2008. Akuntansi pensiun dan imbalan kerja PSAK 24. Secara umum PSAK 24 ialah pernyataan yang mengatur di bidang akuntansi tentang imbalan kerja di sebuah instalasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tata cara pemberian imbalan dari perusahaan. Imbalan terdiri dari 3 imbalan, yaitu imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang. Imbalan jangka pendek ialah imbalan kerja yang jatuh tempo pada 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasa. Imbalan pasca kerja ialah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerja dalam perusahaan. Dan yang terakhir, imbalan kerja jangka panjang ialah imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo pada 12 bulan pasca pekerja memberikan jasa. Untuk laporan keuangan PT Pegadaian pada akuntansi pensiun dan imbalan kerja sebagai berikut. Pada tahun 2010, kewajiban program pensiun mencapai 9.488.368.257 rupiah. Untuk kewajiban program pesangon mencapai 38.546.418.514. Untuk kewajiban program cuti besar mencapai 22.392.971.383 rupiah. Untuk total 2010 mencapai 51.451.021.640 rupiah. Untuk tahun 2009 kewajiban program pensiun mencapai 31.819.137.289 rupiah. Untuk kewajiban program pesangon 15.112.523.038 rupiah. Kewajiban program cuti besar mencapai 3.579.287.384 rupiah. Dan untuk total 2009 mencapai 50.582.947.711 rupiah. Pada tahun 2008 kewajiban program pensiun mencapai 58.356.612.641 rupiah. Dan untuk kewajiban program pesangon 5.066.967.735 rupiah. Untuk 2008 kewajiban program cuti besar tidak ada. Dan untuk total 2008 63.422.580.376 rupiah. Pada catatan laporan keuangan PT Pegadaian tahun 2009 dan tahun 2010 sudah memenuhi standar pemenuhan PSAK 24 dan sudah memiliki perincian pembagian imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang. Namun laporan keuangan pada tahun 2008 tidak terdapat imbalan jangka panjang. Hal tersebut dapat dibuktikan tidak terdapatnya kewajiban program cuti besar pada tahun tersebut. Berikut fakta yang menunjukkan bahwa
laporan keuangan pada tahun 2008 tidak menunjukkan adanya kewajiban program cuti besar. Akuntansi sewa PSAK 73. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PSAK 73 sewa adalah penerapan prinsip pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pengakuan sewa. Tujuannya adalah memastikan pihak sewa dan penyewa akan memberikan informasi yang secara relevan dan juga menjelaskannya secara tepat dalam transaksi tersebut. Dalam PT Pegadaian, pendapatan sewa atas bangunan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2008 dan juga 2007 masing-masing sebesar Rp3.532.176.189 dan juga Rp3.539.051.289. Pihak-pihak yang menyewa gedung perusahaan adalah PT Hargo Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna yang disebut Langen Palikrama, serta yang menggunakan atau menempati beberapa aset milik perusahaan yang tersebar di beberapa daerah. Selanjutnya yaitu perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. PSAK 25 merupakan tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 15 Desember 2009. PSAK 25 merevisi PSAK 25 tentang laba atau rugi untuk periode berjalan. Kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi yang telah diluncurkan terlebih dahulu pada 7 September 1994. Tujuan PSAK 25 menentukan kriteria pada pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan akuntansi PSAK 25, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode masa lalu. Pada laporan keuangan PT Pegadaian pada tahun 2010 sudah memenuhi kriteria PSAK 25. Hal tersebut dapat dibuktikan pada halaman 76 di mana laporan sudah memenuhi sistem akuntansi yang berlaku, sedangkan untuk tahun 2008 dan 2009 sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, namun belum menerapkan PSAK 25 karena PSAK terbaru diterbitkan pada akhir 2009, sedangkan akuntansi di PT Pegadaian masih menggunakan standar akuntansi sebelumnya. Jadi untuk menerapkan sistem akuntansi pada laporan keuangan harus dilakukan pada awal bulan, tidak bisa tiba-tiba dimasukkan sistem pada pertengahan bulan atau akhir bulan. Berikut merupakan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tahun 2009 dan 2010 sudah menerapkan kriteria PSAK 25. Sekian presentasi makalah tugas akhir kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.